修真联盟修士的手又是何物？我不会说的。请谷中，不要再靠近！今夜所及的一切活物，不过筑基修为，先再三阻拦。波动，不是是。天骄，此地共有9个古幽之灵。现在想这些，为什么？那个结局是神与魂灼热。Hari ini aku mau bahas kelanjutan dari salah satu serial kultivasi yang bikin banyak orang penasaran tiap minggunya, yaitu Renegade Immortal, khususnya di episode 110, Api. Buat kamu yang udah nonton, pasti tahu nih, episodenya makin intens dan emosional. Tapi tenang, di video ini aku gak cuma ngasih rangkuman, tapi juga opini dan asumsi pribadi aku tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar cerita ini. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Angin topan bagian 1, kesan umum episode 110, 2 menit. Pertama-tama, secara keseluruhan episode 110 ini menurut aku adalah salah satu episode paling emosional dan penuh tekanan dari serial Renegade Immortal sejauh ini. Dari awal episode aja kita udah disuguhkan suasana yang mencekam, seolah ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Dan bener aja, konflik antara karakter utama kita, Wang Lin, dengan pihak-pihak yang selama ini jadi batu sandungan, mulai mencapai titik yang cukup meledak. Aku suka banget gimana pace ceritanya tetap konsisten. Gak terlalu buru-buru, tapi juga gak terlalu lambat. Penonton masih bisa menikmati momen-momen dramatisnya sambil pelan-pelan dibawa ke klimaks cerita. Pedang Menyilang 2 bagian 2, pertumbuhan karakter Wang Lin, 3 menit. Kalau ngomongin soal Renegade Immortal, pasti gak lepas dari karakter utama kita yang penuh luka dan perjuangan, Wang Lin. Nah, di episode 110 ini menurut aku, kita mulai melihat perubahan signifikan dalam cara dia mengambil keputusan. Di awal-awal episode, Wang Lin sering banget digambarkan sebagai sosok yang lebih reaktif, terkadang keras kepala, terkadang emosional. Tapi di episode ini, kita lihat dia mulai lebih dewasa secara emosional. Terlihat lebih bijak. Kayaknya pengalaman pahit yang dia lalui mulai membentuk karakter dia jadi lebih kuat, tapi bukan kuat yang arogan ya, lebih kekuat dalam mengontrol emosi dan memahami situasi. Buat aku pribadi, momen ketika Wang Lin menahan diri padahal dia bisa langsung menyerang Bali. Itu kayak simbol dari pendewasaan karakter dia. Simbol benturan bagian 3, konflik intensi cerita, 2 menit. Sekarang kita bahas konfliknya. Wah, ini sih yang bikin episode ini gak bisa dilewatkan. Tensi antara Wang Lin dan karakter-karakter dari fraksi lain makin terasa tegang. Seakan-akan semuanya mengarah ke perang besar, atau setidaknya pertempuran besar antar individu. Dan yang menarik, konflik di sini gak cuma soal siapa lebih kuat, tapi juga tentang nilai, harga diri, dan pengkhianatan. Beberapa karakter mulai menunjukkan sisi aslinya, dan aku suka gimana ceritanya gak hitam putih. Setiap karakter punya alasan mereka masing-masing, dan kadang bikin kita mikir, jangan-jangan dia gak sejahat itu ya, atau, loh, kok dia jadi gitu? Itu yang bikin penonton terus mikir, dan gak cuma duduk manis nonton aksi doang. Bagian 4, asumsi pribadi tentang arah cerita, 3 menit. Oke, sekarang masuk ke bagian yang seru, asumsi pribadi aku tentang arah cerita ke depan. Melihat bagaimana episode 110 ini dibangun, aku punya feeling kalau Wang Lin bakal mengalami ujian besar, bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal moralitas. Kayaknya dia bakal dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, menyelamatkan orang yang dia sayang,
atau mengikuti jalan kultivasinya sampai tuntas. Dan bisa jadi, dia harus mengorbankan satu demi yang lain. Aku juga punya asumsi bahwa salah satu karakter pendukung yang terlihat baik selama ini mungkin akan berkhianat. Aku gak bisa sebut namanya ya biar gak spoiler banget, tapi vibesnya udah kerasa dari cara dia berbicara dan menahan info penting. Kalau prediksi aku benar, episode 111 ke depan bakal penuh kejutan dan mungkin lebih emosional dari episode kali ini. Secara pribadi, aku merasa tim produksi Renegade Immortal tahu banget cara mainin emosi penonton. Gak cuma lewat dialog, tapi juga lewat ekspresi wajah karakter, suasana background, dan pacing cerita. Mereka benar-benar bikin kita bisa ngerasain tekanan yang dialami Wang Lin. Tapi kalau boleh sedikit jujur, ada beberapa bagian yang menurut aku agak repetitif, terutama dialog yang terkesan berputar-putar. Walau mungkin itu bagian dari gaya khas drama kultivasi. Tapi tenang, itu gak mengurangi kenikmatan nonton. Justru bikin kita makin penasaran, apa maksud dari semua ini, apa dampaknya nanti. Episode ini cukup berhasil membangun emosi sedih, marah, dan frustrasi dalam satu waktu. Ada satu adegan di tengah episode yang bikin aku sempat diam sebentar, karena ternyata karakter yang aku pikir kuat secara mental pun bisa terlihat sangat rapuh. Dan itu menurut aku penting banget. Karena penonton gak cuma dikasih aksi, tapi juga depth dari emosi karakter. Itulah yang bikin cerita ini lebih dari sekadar pertarungan dan kekuatan. Bola kristal penutup teori pribadi ringan, 2 menit. Oke teman-teman, sebagai penutup, aku punya sedikit teori ringan yang mungkin agak liar ya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Bisa jadi, Wang Lin sebenarnya bukan hanya anak biasa yang tumbuh jadi kuat karena kerja keras. Tapi ada garis keturunan atau takdir tersembunyi yang belum dibuka oleh cerita. Mungkin dia terhubung dengan entitas kuno? Atau punya hubungan dengan dunia roh? Ya, namanya juga teori pribadi, jadi boleh banget kalian setuju atau enggak. Kalau kalian punya teori sendiri, tulis di kolom komentar ya, biar kita diskusi seru bareng. Itu dia tadi review dan opini pribadi aku tentang episode 110 dari Renegade Immortal. Semakin kesini, ceritanya makin bikin gregetan ya. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa kasih like, komen, dan tentu saja subscribe biar gak ketinggalan bahasan episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap santai, tetap nonton yang seru, dan jangan lupa istirahat. Bye-bye. Tanda melambaikan tangan. Hari ini aku mau bahas kelanjutan dari salah satu serial kultivasi yang bikin banyak orang penasaran tiap minggunya, yaitu Renegade Immortal, khususnya di episode 110, Api. Buat kamu yang udah nonton, pasti tahu nih, episodenya makin intens dan emosional. Tapi tenang, di video ini aku gak cuma ngasih rangkuman, tapi juga opini dan asumsi pribadi aku tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar cerita ini. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Angin topan bagian 1, kesan umum episode 110, 2 menit. Pertama-tama, secara keseluruhan episode 110 ini menurut aku adalah salah satu episode paling emosional dan penuh tekanan dari serial Renegade Immortal sejauh ini. Dari awal episode aja kita udah disuguhkan suasana yang mencekam, seolah ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Dan bener aja, konflik antara karakter utama kita, Wang Lin, dengan pihak-pihak yang selama ini jadi batu sandungan, mulai mencapai titik yang cukup meledak. Aku suka banget gimana pace ceritanya tetap konsisten. Gak terlalu buru-buru, tapi juga gak terlalu lambat. Penonton masih bisa menikmati momen-momen dramatisnya sambil pelan-pelan dibawa ke klimaks cerita.
Pedang Menyilang 2 bagian 2. Pertumbuhan karakter Wang Lin, 3 menit. Kalau ngomongin soal Renegade Immortal, pasti gak lepas dari karakter utama kita yang penuh luka dan perjuangan, Wang Lin. Nah, di episode 110 ini menurut aku, kita mulai melihat perubahan signifikan dalam cara dia mengambil keputusan. Di awal-awal episode, Wang Lin sering banget digambarkan sebagai sosok yang lebih reaktif, terkadang keras kepala, terkadang emosional. Tapi di episode ini, kita lihat dia mulai lebih dewasa secara emosional. Terlihat lebih bijak. Kayaknya pengalaman pahit yang dia lalui mulai membentuk karakter dia jadi lebih kuat, tapi bukan kuat yang arogan ya, lebih kekuat dalam mengontrol emosi dan memahami situasi. Buat aku pribadi, momen ketika Wang Lin menahan diri padahal dia bisa langsung menyerang Bali. Itu kayak simbol dari pendewasaan karakter dia. Simbol benturan bagian 3, konflik tensi cerita, 2 menit. Sekarang kita bahas konfliknya. Wah, ini sih yang bikin episode ini gak bisa dilewatkan. Tensi antara Wang Lin dan karakter-karakter dari fraksi lain makin terasa tegang. Seakan-akan semuanya mengarah ke perang besar, atau setidaknya pertempuran besar antar individu. Dan yang menarik, konflik di sini gak cuma soal siapa lebih kuat, tapi juga tentang nilai, harga diri, dan pengkhianatan. Beberapa karakter mulai menunjukkan sisi aslinya, dan aku suka gimana ceritanya gak hitam putih. Setiap karakter punya alasan mereka masing-masing, dan kadang bikin kita mikir, jangan-jangan dia gak sejahat itu ya, atau, loh, kok dia jadi gitu? Itu yang bikin penonton terus mikir, dan gak cuma duduk manis nonton aksi doang. Bagian 4. Asumsi pribadi tentang arah cerita, 3 menit. Oke, sekarang masuk ke bagian yang seru, asumsi pribadi aku tentang arah cerita ke depan. Melihat bagaimana episode 110 ini dibangun, aku punya feeling kalau Wang Lin bakal mengalami ujian besar, bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal moralitas. Kayaknya dia bakal dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, menyelamatkan orang yang dia sayang, atau mengikuti jalan kultivasinya sampai tuntas. Dan bisa jadi, dia harus mengorbankan satu demi yang lain. Aku juga punya asumsi bahwa salah satu karakter pendukung yang terlihat baik selama ini mungkin akan berkhianat. Aku gak bisa sebut namanya ya biar gak spoiler banget, tapi vibesnya udah kerasa dari cara dia berbicara dan menahan info penting. Kalau prediksi aku benar, episode 111 ke depan bakal penuh kejutan dan mungkin lebih emosional dari episode kali ini. Secara pribadi, aku merasa tim produksi Renegade Immortal tahu banget cara mainin emosi penonton. Gak cuma lewat dialog, tapi juga lewat ekspresi wajah karakter, suasana background, dan pacing cerita. Mereka benar-benar bikin kita bisa ngerasain tekanan yang dialami Wang Lin. Tapi kalau boleh sedikit jujur, ada beberapa bagian yang menurut aku agak repetitif, terutama dialog yang terkesan berputar-putar. Walau mungkin itu bagian dari gaya khas drama kultivasi. Tapi tenang, itu gak mengurangi kenikmatan nonton. Justru bikin kita makin penasaran, apa maksud dari semua ini, apa dampaknya nanti. Episode ini cukup berhasil membangun emosi sedih, marah, dan frustrasi dalam satu waktu. Ada satu adegan di tengah episode yang bikin aku sempat diam sebentar, karena ternyata karakter yang aku pikir kuat secara mental pun bisa terlihat sangat rapuh. Dan itu menurut aku penting banget. Karena penonton gak cuma dikasih aksi, tapi juga depth dari emosi karakter. Itulah yang bikin cerita ini lebih dari sekadar pertarungan dan kekuatan. Bola kristal penutup teori pribadi ringan, 2 menit. Oke teman-teman, sebagai penutup, aku punya sedikit teori ringan yang mungkin agak liar ya. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Bisa jadi, Wang Lin sebenarnya bukan hanya anak biasa yang tumbuh jadi kuat karena kerja keras.
Tapi ada garis keturunan atau takdir tersembunyi yang belum dibuka oleh cerita. Mungkin dia terhubung dengan entitas kuno? Atau punya hubungan dengan dunia roh? Ya, namanya juga teori pribadi, jadi boleh banget kalian setuju atau enggak. Kalau kalian punya teori sendiri, tulis di kolom komentar ya, biar kita diskusi seru bareng. Itu dia tadi review dan opini pribadi aku tentang episode 110 dari Renegade Immortal. Semakin kesini, ceritanya makin bikin gregetan ya. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa kasih like, komen, dan tentu saja subscribe biar gak ketinggalan bahasan episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap santai, tetap nonton yang seru, dan jangan lupa istirahat. Bye-bye. Tanda melambaikan tangan. Hari ini aku mau bahas kelanjutan dari salah satu serial kultivasi yang bikin banyak orang penasaran tiap minggunya, yaitu Renegade Immortal, khususnya di episode 110, Api. Buat kamu yang udah nonton, pasti tahu nih, episodenya makin intens dan emosional. Tapi tenang, di video ini aku gak cuma ngasih rangkuman, tapi juga opini dan asumsi pribadi aku tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar cerita ini. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Angin topan bagian 1, kesan umum episode 110, 2 menit. Pertama-tama, secara keseluruhan episode 110 ini menurut aku adalah salah satu episode paling emosional dan penuh tekanan dari serial Renegade Immortal sejauh ini. Dari awal episode aja kita udah disuguhkan suasana yang mencekam, seolah ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Dan bener aja, konflik antara karakter utama kita, Wang Lin, dengan pihak-pihak yang selama ini jadi batu sandungan, mulai mencapai titik yang cukup meledak. Aku suka banget gimana pace ceritanya tetap konsisten. Gak terlalu buru-buru, tapi juga gak terlalu lambat. Penonton masih bisa menikmati momen-momen dramatisnya sambil pelan-pelan dibawa ke klimaks cerita. Pedang Menyilang 2 bagian 2, pertumbuhan karakter Wang Lin, 3 menit. Kalau ngomongin soal Renegade Immortal, pasti gak lepas dari karakter utama kita yang penuh luka dan perjuangan, Wang Lin. Nah, di episode 110 ini menurut aku, kita mulai melihat perubahan signifikan dalam cara dia mengambil keputusan. Di awal-awal episode, Wang Lin sering banget digambarkan sebagai sosok yang lebih reaktif, terkadang keras kepala, terkadang emosional. Tapi di episode ini, kita lihat dia mulai lebih dewasa secara emosional. Terlihat lebih bijak. Kayaknya pengalaman pahit yang dia lalui mulai membentuk karakter dia jadi lebih kuat, tapi bukan kuat yang arogan ya, lebih kekuat dalam mengontrol emosi dan memahami situasi. Buat aku pribadi, momen ketika Wang Lin menahan diri padahal dia bisa langsung menyerang balik. Itu kayak simbol dari pendewasaan karakter dia. Simbol benturan bagian 3, konflik intensi cerita, 2 menit. Sekarang kita bahas konfliknya. Wah, ini sih yang bikin episode ini gak bisa dilewatkan. Tensi antara Wang Lin dan karakter-karakter dari fraksi lain makin terasa tegang. Seakan-akan semuanya mengarah ke perang besar, atau setidaknya pertempuran besar antar individu. Dan yang menarik, konflik di sini gak cuma soal siapa lebih kuat, tapi juga tentang nilai, harga diri, dan pengkhianatan. Beberapa karakter mulai menunjukkan sisi aslinya, dan aku suka gimana ceritanya gak hitam putih. Setiap karakter punya alasan mereka masing-masing, dan kadang bikin kita mikir, jangan-jangan dia gak sejahat itu ya, atau, loh, kok dia jadi gitu? Itu yang bikin penonton terus mikir, dan gak cuma duduk manis nonton aksi doang. Bagian 4, asumsi pribadi tentang arah cerita, 3 menit. Oke, sekarang masuk ke bagian yang seru, asumsi pribadi aku tentang arah cerita ke depan.
Melihat bagaimana episode 110 ini dibangun, aku punya feeling kalau Wang Lin bakal mengalami ujian besar, bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal moralitas. Kayaknya dia bakal dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, menyelamatkan orang yang dia sayang, atau mengikuti jalan kultivasinya sampai tuntas. Dan bisa jadi, dia harus mengorbankan satu demi yang lain. Aku juga punya asumsi bahwa salah satu karakter pendukung yang terlihat baik selama ini mungkin akan berkhianat. Aku gak bisa sebut namanya ya biar gak spoiler banget, tapi vibesnya udah kerasa dari cara dia berbicara dan menahan info penting. Kalau prediksi aku benar, episode 111 ke depan bakal penuh kejutan dan mungkin lebih emosional dari episode kali ini. Secara pribadi, aku merasa tim produksi Renegade Immortal tahu banget cara mainin emosi penonton. Gak cuma lewat dialog, tapi juga lewat ekspresi wajah karakter, suasana background, dan pacing cerita. Mereka benar-benar bikin kita bisa ngerasain tekanan yang dialami Wang Lin. Tapi kalau boleh sedikit jujur, ada beberapa bagian yang menurut aku agak repetitif, terutama dialog yang terkesan berputar-putar. Walau mungkin itu bagian dari gaya khas drama kultivasi. Tapi tenang, itu gak mengurangi kenikmatan nonton. Justru bikin kita makin penasaran, apa maksud dari semua ini, apa dampaknya nanti. Episode ini cukup berhasil membangun emosi sedih, marah, dan frustrasi dalam satu waktu. Ada satu adegan di tengah episode yang bikin aku sempat diam sebentar, karena ternyata karakter yang aku pikir kuat secara mental pun bisa terlihat sangat rapuh. Dan itu menurut aku penting banget. Karena penonton gak cuma dikasih aksi, tapi juga depth dari emosi karakter. Itulah yang bikin cerita ini lebih dari sekadar pertarungan dan kekuatan. Bola kristal penutup teori pribadi ringan, 2 menit. Oke teman-teman.